Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Akhirnya senang ya rasanya bisa berjumpa kembali untuk sharing, berbagi ilmu ke teman-teman semua. Dan semoga juga bisa ngebantu nih untuk teman-teman sebagai bekal menghadapi tes CPNS 2023 nanti. Nah, dalam pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan yang spesial teman-teman, di mana setelah panjang menjelaskan materi, akhirnya kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan 4 pilar negara nih, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Total ada 16 soal, jadi bisa kita bahas bareng-bareng. Dan tanpa lama-lama, kita langsung saja mulai ke soal yang pertama nih. Pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan pemilu merupakan sebuah metode pengambilan keputusan untuk menetapkan wakil rakyat yang telah dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 22E, dijelaskan mengenai mekanisme dan asas-asas yang ada dalam pemilu. Tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kasus yang menodai Undang-Undang Dasar. Kecurangan tersebut terjadi untuk memenangkan suatu partai sehingga dapat diartikan bahwa keputusan ini bersifat berat sebelah dan bertujuan untuk kepentingan partai atau kelompok. Tindakan ini merupakan pelanggaran Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Teman-teman perlu diperhatikan soalnya ini merupakan soal penalaran, tipe penalaran sehingga teman-teman diharuskan untuk baca lagi dengan teliti supaya menemukan kata kuncinya. Baik, saya lanjutkan untuk jawabannya. Jawabannya adalah sila keempat, teman-teman. Kenapa sila keempat? Nah, teman-teman kita lihat di dalam soal itu terdapat ada kata kuncinya, teman-teman. Kata kuncinya di sini adalah keputusan ini bersifat berat sebelah, ya. Keputusan ini bersifat berat sebelah. Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, karena haleknya itu keputusan yang bersifat berat sebelah, jadi dapat kita katakan bahwa segala keputusan itu harus didasarkan atas musyawarah, teman-teman. Nah, dalam mengambil keputusan juga harus mementingkan aspek-aspek di mana eh, tidak merugikan salah satu pihak. Jadi, keputusan diambil ini bersifat untuk kepentingan bersama. Jadi, segala keputusan atau yang dimusyawarahkan itu merupakan butir Pancasila, sila keempat ya teman-teman. Oke gitu, baik lanjut saja ke soal yang nomor 2. Kasus penolakan jenazah korban COVID-19 asal Kabupaten Semarang yang pernah terjadi membuat sebagian besar masyarakat merasa prihatin. Terlebih, korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Kasus tersebut melanggar Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Ingat teman-teman, ada kata kuncinya di sini. Ya, jawabannya adalah B2 teman-teman ya. Nah, baik kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jawabannya itu merupakan sila kedua karena di sini di dalam soal itu menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan manusia, teman-teman ya. Jadi sudah seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa segala sesuatu yang berhubungan antar manusia itu merupakan pengamalan Pancasila, sila kedua. Di sini bahwa dalam penanganan COVID-19 ini itu kan jenazahnya itu kan dimakamkan secara mungkin tidak manusiawi gitu ya teman-teman ya, tidak seperti pada umumnya gitu ya. Selanjutnya, soal ketiga, kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5.
Nah, teman-teman, ini seperti soal yang nomor 2 ya. Jawabannya pasti udah tahu dong ya. Ya, jawabannya adalah sila kedua. Nah, ini untuk pembahasannya teman-teman ya. Karena KDRT itu merupakan hubungan antara manusia dengan manusia. Di sini terjadi kekerasan fisik, teman-teman. KDRT itu kan merupakan kekerasan fisik, di mana di dalam butir-butir Pancasila, sila kedua ini sudah diterangkan, teman-teman, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia eh, tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya itu melanggar norma yang ada di sila kedua, gitu ya. Lanjutnya, nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, teman-teman, dibaca lagi soalnya. Bisa dijawab dulu soalnya, teman-teman. Di sini ada kata kuncinya yaitu salah satu contoh ketika terjadi musibah, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Ya, teman-teman ya, relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Nah, udah tahu dong jawabannya ya. Jawabannya adalah B ya, teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, nilai praksis ini adalah realisasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, kata kuncinya tadi ya teman-teman, relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Nah, salah satu butir Pancasila ini yaitu senang melakukan suatu kegiatan yang bersifat kemanusiaan, teman-teman ya. Contohnya itu tadi ada uh, membagikan nasi bungkus itu kan menerapkan rasa kemanusiaan yang tinggi juga ya dan membantu sesama makhluk hidup gitu ya. Selanjutnya uh, untuk soal nomor 5, Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari dari 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Tujuan Sumpah Pemuda adalah A. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, B. Membuat rasa kesukuan kuat, C. Rapat kemerdekaan, D. Mengajukan petisi ke Belanda, atau E. Memperkokoh suku Jawa. Jawabannya adalah A, teman-teman ya. A. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini pembahasannya teman-teman. Jadi tujuan dari Sumpah Pemuda diantaranya adalah satu, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir dan menentang para penjajah. Kemudian membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah mata atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu.
Diterjemahkan per kata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam, kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam, dan menjadi pembentuk kata yaitu aneka. Dalam bahasa Indonesia, kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu, dan secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, B. Kehidupan antar masyarakat sesama suku, C. Kehidupan dengan rekan sejawat, D. Hubungan antar rekan kerja, atau E. Hubungan dengan negara lain. Ingat ya teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Jadi mengumpulkan segala bentuk aneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan tanpa membeda-bedakannya. Ya, jawabannya adalah A. Ya, jadi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembahasannya gini teman-teman ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya diimplementasikan dalam kehidupan antar suku atau antar agama saja, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga dapat menimbulkan masyarakat yang rukun dan memiliki rasa kesatuan. Selanjutnya, negara Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki tingkat keberagaman paling tinggi, sehingga diperlukan sosok pemimpin yang negarawan, jujur, dan berkualitas dalam mengambil keputusan atau mengatur kebijakan masyarakat. Pola kepemimpinan ini disebut A. Ing Ngarso Sung Tulada, Bhinneka Tunggal Ika, Tuturi Handayani, Demokrasi Pancasila, atau E. Ing Madya Mangun Karso. Ya, ini merupakan sastra Jawa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hafal. Ini terkaitannya dengan salah satu dari tokoh kita di Indonesia ini mengumumkan ada tiga pendapatnya teman-teman. Jadi ini tuh jawabannya dulu ya teman-teman ya. Jawabannya itu adalah A. Ing Ngarso Sungtolada. Nah, teman-teman, saya jelaskan bahwa Bapak Hajar Dewantara ini teman-teman ya, eh, bahwa beliau ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki tiga sifat yaitu ing ngarso sung tulada, bhinneka tunggal ika, dan ing madya mangun karso. Nah, artinya apa? Nah, tadi itu ing ngarso sung tulada itu teman-teman ya, pemimpin yang diperlukan sosok pemimpin yang negarawan, jujur, dan berkualitas dalam mengambil keputusan atau mengatur kebijakan masyarakat. Nah, kalau ing madya mangun karso adalah seorang pemimpin yang selalu berada di tengah-tengah dan terus-menerus membangun semangat-semangat. Nah, kemudian Tutwuri Handayani itu seorang pemimpin yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar. Selanjutnya, eh, ini ya teman-teman ya, dari Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki arti pemimpin harus menjadi teladan yang baik dan segala kemampuan. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, memiliki makna bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragamannya. Berikut ini yang bukan fungsi Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun bermasyarakat adalah A. Menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia, B. Membangun kehidupan nasional yang toleran, C. Sebagai hukum dasar di Indonesia, D. Membantu mewujudkan cita-cita luhur bangsa, atau E. Membentengi perdamaian Indonesia. Ingat teman-teman, dibaca lagi soalnya. Berikut ini yang bukan fungsi ya. Jadi yang bukan fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah C. C ya, sebagai hukum dasar di Indonesia. Mari lihat pembahasannya. Nah,
Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetap satu tujuan. Nah, sedangkan hukum dasar Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, mendirikan perumahan, melakukan program pengembangan diri, dan menyediakan layanan sosial merupakan beberapa bentuk usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal A. Mewujudkan hak hidup rakyat. B. Penanganan fakir miskin. C. Mewujudkan kemakmuran rakyat. D. Memberikan kebebasan rakyat untuk berkembang. Atau E. Mewujudkan perekonomian yang berdasar kekeluargaan. Ingat ya teman-teman ya, kata kuncinya adalah mendirikan perumahan dan melakukan program pengembangan diri. Ya, nah, jawabannya adalah B. Penanganan fakir miskin. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, sebagaimana dijelaskan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945, fakir miskin dan anak lantar dipelihara oleh negara. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Nah, bentuk pelaksanaan penanganan fakir miskin yang dilakukan berupa pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, lalu penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan usaha, bantuan hukum, serta pelayanan sosial. Selanjutnya, setiap lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya masing-masing. MPR sebagai salah satu lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan DPD memiliki beberapa tugas, kecuali ya, A. Mengesahkan rancangan undang-undang. B. Melantik presiden dan atau wakil presiden. C. Mengubah undang-undang dasar. D. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan undang-undang dasar. E. Menetapkan undang-undang dasar. Ingat teman-teman, ini merupakan pengecualian ya, pengecualian tugas dari uh, MPR. Kita lihat jawabannya. Ya teman-teman, menetapkan undang-undang dasar. Kecuali ya, kecuali menetapkan undang-undang dasar. Mari kita simak pembahasannya. Nah, pasal 3 Undang-Undang 1945 menjelaskan tentang tugas dan kewenangan yang dimiliki MPR sebagai berikut. 1. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Nah, yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pengesahan rancangan undang-undang disahkan oleh presiden. Nah, RUU tersebut harus sudah mendapatkan persetujuan dari DPR sebagaimana dijelaskan pasal 20 Undang-Undang 1945. Jadi itu ya teman-teman. Selanjutnya, dalam bab 7 Undang-Undang 1945 tentang hal keuangan dalam pasal 23 ayat 1 berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di bawah ini yang merupakan implementasi dari kegiatan APBN sesuai Undang-Undang Dasar kecuali A. Membuat kebijakan untuk penyaluran anggaran 20% untuk pembangunan pendidikan. B. Melakukan kebijakan untuk membangun infrastruktur kepentingan masyarakat dan khalayak umum seperti transportasi, energi listrik, dan pelayanan publik. Kemudian C. Menyalurkan anggaran kepada setiap provinsi untuk kemudian disalurkan ke kabupaten kota hingga desa. Lalu setiap kepala daerah mengambil bagian kecilnya untuk mendanai partai politik pengusungnya. D. Menyalurkan pendanaan dalam pembangunan daerah tertinggi yang mana masih membutuhkan pengembangan lebih banyak dibandingkan kota. Atau E. Membuat pelayanan fasilitas kesehatan yang memadai untuk rumah sakit dan menjamin jaminan kesehatan kepada masyarakat. Nah, teman-teman, bisa dibaca lagi, dipahami lagi soalnya. Ini menyangkut APBN ya teman-teman ya. Implementasi dari kegiatan APBN. Kita lihat jawabannya. C ya teman-teman.
Ini adalah pengecualian. Pengecualian itu pengecualian dari implementasi APBN, yaitu APBN itu tidak menyalurkan anggaran kepada tiap provinsi untuk kepentingan disalurkan ke kabupaten kota hingga desa lalu setiap kepala daerah mengambil sebagian kecilnya. Ini ya, teman-teman, sebagian kecilnya. Kita lihat pembahasannya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa mengambil sebagian kecil untuk mendanai partai politik pengusungnya merupakan salah satu tindakan korupsi yang tentunya melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya, Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi di Indonesia. Selain sebagai kepala negara, pada pasal 7 Undang-Undang 1945, amandemen menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatannya yang sama dalam satu kali masa jabatan. Apabila ketentuan dasar tersebut tidak diamandemen, maka A. Sistem pemerintahan di Indonesia akan menjadi otoriter. B. Adanya pergantian presiden dalam kurun waktu 5 tahun sekali. C. Kekuasaan yang dimiliki presiden akan ditentukan, diteruskan oleh keturunannya. D. Adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Atau E. Kekuasaan eksekutif akan lemah karena sering terjadinya pergantian presiden sebagai lembaga tinggi negara. Jawabannya adalah D, teman-teman. Adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan negara. Jadi untuk itu makanya dilakukan amandemen, teman-teman. Ini pembahasannya ya. Jadi sebelum amandemen itu pasal 7 berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi udah megang jabatan selama 5 tahun udah berganti dapat dipilih terus teman-teman. Nah, sehingga itu memberikan dampak ya, dampaknya yaitu seseorang akan menjadi otoriter, menyalahgunakan kekuasaan, dan nanti regenerasi presiden menjadi terhambat. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Inflasi. 3. Deflasi. 4. Suku bunga SBI. 5. Harga BBM. Dan 6. Produksi minyak Indonesia. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN ditunjukkan oleh nomor A124, B135, C245, D356, atau E246. Jawabannya adalah teman-teman ya, 246 atau inflasi sebagai indikator ekonomi makro dalam penyusunan APBN itu inflasi cukup. Nah, ini pembahasannya teman-teman ya. Nah, indikatornya itu ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, kemudian suku bunga SBI, harga minyak internasional, kemudian ada produksi minyak di Indonesia. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah. Nah, teman-teman, jadi APBN ini juga sebelum dianggarkan itu ada namanya RAPBN atau rancangan yang kemudian dirapatkan, kemudian perlu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya, teman. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dapat dilihat pada pernyataan A. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemerintahan. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Atau C. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum. D. Ancaman bagi satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian E. Seluruh daerah mempunyai tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. Jawabannya adalah C ya. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum. Ini teman-teman bisa dilihat bahwa perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik ya. Pembahasannya adalah ini teman-teman. Di antara pilihan jawaban berikut yang dapat dikaitkan dengan politik hanya terdapat pada pilihan C, yaitu ada kata hukum. Ya, ini ya. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum. Karena hukum itu berkaitan dengan politik ya teman-teman. Kemudian selanjutnya,
Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah A. Untuk menjalin hubungan yang akrab di antara suku-suku bangsa yang ada di seluruh pelosok tanah air. B. Dorongan dan rangsangan bangsa Indonesia untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. C. Untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. D. Ikrar pemisah dari Hindia Belanda. Atau E. Perwujudan adanya bangsa baru dengan negara baru. Jawabannya adalah C. Untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembahasannya, mari kita lihat bahwa beberapa makna kemerdekaan Indonesia yaitu pertama sebagai identitas nasional yang kuat, kedaulatan dan kemerdekaan, kemudian sebagai perjuangan dan pengorbanan, sebagai kebebasan berdemokrasi, kebebasan pembangunan dan kemajuan, kemudian sebagai warisan budaya juga, dan untuk pemersatu dalam kebenekaan dan perlawanan terhadap penjajah. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok diakibatkan oleh A. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan tua dengan Jepang. Kemudian B. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. C. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan tua dan golongan muda. Atau D. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara Insinyur Soekarno dengan pemerintah Jepang. Ya, teman-teman, Rengas Dengklok ada merupakan salah satu peristiwa yang penting ya, teman-teman. Ada peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa sejarah yang salah satunya mendasari untuk disegerakannya kemerdekaan. Jawabannya adalah C ya, perbedaan antara pandangan golongan tua dan golongan muda. Nah, ini pembahasannya. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh. Mereka merupakan anggota dari perkumpulan Menteng 31. Nah, baik teman-teman semua, terima kasih ya atas partisipasi dan semangatnya sudah ikut dan latihan bareng nih. Kita ngerjain 16 soal yang banyak ini ya. Pesan dari saya yaitu tetap semangat belajar ya teman. Banyak latihan soal-soal, terutama dengan tipe-tipe penalaran ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.